Salam saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, teman-teman saya semua yang saya kasihi. Pada saat ini saya mau menceritakan kejadian yang baru-baru ini saya alami. Ya, beberapa waktu yang lalu, awal bulan saya diberitahu oleh bos saya bahwa saya akan masuk ke dalam usia pensiun saya. Pada saat itu kita meeting. Memang kita ngobrolnya santai, bercanda gitu ya, dan rasanya seperti biasa-biasa aja gitu ya, tidak ada masalah yang besar. Tapi ternyata memang masalah pensiun ini kepikiran sekali sama saya. Saya merasa bahwa saya belum siap untuk pensiun. Kenapa? Karena memang saya belum memikirkan sampai ke sana saya harus apa dan saya harus apa gitu ya. Tapi pada kenyataannya memang pada 1 Desember nanti saya akan masuk ke dalam pensiun saya. Ya, saya memang memikirkannya tuh santai sih sebenarnya, santai. Tampak luar tuh memang santai. Tapi ternyata di dalam pikiran saya terus bergejolak, memikirkan harus apa ya, saya harus apa ya, hidup ini masih panjang gitu ya, apa yang harus saya perbuat sehingga saya dapat dapat menghidupi diri saya sendiri gitu ya. Ternyata setelah saya diberitahu kalau saya itu masuk dalam usia pensiun, saya nggak bisa tidur selama 3 hari berturut-turut. Saya tidurnya baru jam 4 pagi gitu ya. Rasanya mungkin pikiran saya nggak bisa dibohongin bahwa kepikiran walaupun tapak luar saya biasa-biasa aja, saya bercanda, saya ketawa, saya kerjain segala sesuatunya seperti biasa aja, rutin gitu ya. Tapi ternyata memang pikiran saya terus berpikir apa yang sebaiknya saya lakukan, apa yang harus saya lakukan setelah pensiun gitu ya. Itu ada dalam pikiran. Ternyata tidak bisa dipungkiri kalau itu saya mikirin terus gitu ya. Tapi memang akhirnya ini yang saya harus hadapi. Saya nggak boleh takut, saya nggak boleh khawatir, karena saya ingat juga di dalam Yeremia 33 ayat 3 mengatakan, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kamu ketahui. Jadi Tuhan akan memberitahu kepada kita hal-hal yang besar yang tidak kita pahami gitu ya. Saya pegang ayat ini selama saya bertobat. Memang selama saya hidup mengikut Tuhan, Yeremia 33 ini saya pegang terus, berserulah kepadaku, maka dia akan memberitahu kepada kita hal-hal yang mungkin tidak ada dalam pikiran kita, mungkin hal-hal yang tidak kita ketahui, hal-hal yang tidak kita pikirkan, tapi Tuhan sudah akan memberitahu itu kepada kita. Dan pada awalnya memang saya khawatir karena saya berpikiran hidup ini masih panjang, saya harus apa untuk hidup, bagaimana selanjutnya, dan lain-lain. Tapi saya ingat firman Tuhan ini bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita ya. Tuhan akan memberitahu kepada kita apa yang harus kita lakukan. Ini saya aminkan, firman Tuhan ini saya aminkan bahwa Tuhan tidak akan membiarkan saya seorang diri, tapi dia akan menemani saya di dalam kehidupan saya. Teman-teman, ada satu hal yang boleh kemudian kita pikirkan. Waktu itu saya ngobrol sama mami saya bilang, ternyata Tuhan sudah menyiapkan sesuatu buat saya. Pada bulan Agustus kemarin, sebelum saya tahu kalau saya mau pensiun, bulan Agustus saya mendirikan semacam pujasera di daerah perumahan Gria Indah di Gunung Sindur. Tempatnya memang jauh, jadi saya punya tanah di sana yang saya beli dari tahun 2005, tapi kemudian memang dipinjam sama orang untuk PAUD, dan akhirnya sekarang sudah selesai. Kemudian saya berpikiran sama kakak saya, yuk kita bikin pujasera
taman jajan seperti itu. Akhirnya kita bikin dari bulan Agustus kemarin, dan sekarang ini memang udah selesai dan sudah banyak yang berjualan di situ. Ini satu hal bahwa ternyata memang Tuhan sudah menyiapkan hal ini kepada saya. Bulan Agustus saya bangun, sekarang udah berjalan. Bulan September awal saya dikasih tahu bahwa saya akan masuk dalam pensiun. Nah, ini puji Tuhan, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, ada satu hal yang sudah Tuhan siapkan bagi saya, sehingga ya kasarnya bahwa saya akan mendapatkan pemasukan dari sini, walaupun tidak besar, tapi ada satu hal yang sudah saya lakukan. Tahap pertama saya sudah mulai, dan saya yakin bahwa ini semuanya adalah rencana Tuhan buat saya, buat hidup saya selanjutnya. Kemudian Tuhan akan memberikan kepada saya, memberitahu kepada saya selanjutnya mau apa. Tuhan mau memberikan sesuatu, apa yang akan saya lakukan selanjutnya. Dan saya percaya, saya pegang janji Tuhan bahwa Dia akan memberitahu saya hal-hal yang besar yang dapat saya lakukan bersama Dia tentunya. Teman-teman, ternyata memang kita tidak perlu khawatir. Selama saya hidup di dalam Tuhan, bohong kalau tidak pernah khawatir, bohong. Saya sering khawatir. Saya sering merasa bahwa saya tidak berhasil. Saya merasa bahwa saya tidak melakukan hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi ini yang Tuhan mau nyatakan kepada saya bahwa jangan khawatir sekali lagi, jangan khawatir, karena Tuhan bersama dengan saya di dalam hidup saya. Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Di Ibrani 13 ayat 5 katakan, aku sekali-sekali tidak akan membiarkan kamu atau meninggalkan kamu. Ini yang saya mau pegang, janji Tuhan bahwa Dia sekali-sekali tidak akan meninggalkan kita. Teman-teman, biarlah kesaksian ini boleh menjadi cerita yang baik, yang boleh memotivasi kepada kita bahwa firman Tuhan itu setia dan amin. Jadi Tuhan tidak pernah tidak menepati janjinya. Tuhan selalu menepati janjinya, asal kita mau setia kepada Tuhan, asal semua itu adalah memang kehendak Tuhan buat hidup kita. Terima kasih teman-teman, kiranya ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.